Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi guna wa yardo wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita, pembahasan kita dari kitab Mahiyah Salafiyah, dan sekarang kita sampai kepada keutamaan mengikuti as-salafus saleh, yakni keutamaan yang keenam, bahwasanya orang-orang yang mengikuti jejak langkah salafus saleh ana multazama biha muhasilun li sa'adati fi darain. Orang yang mengikuti jejak langkah salafus saleh, mereka adalah orang yang paling berhak mendapatkan kebahagiaan di dua negeri, yakni dunia maupun akhirat. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Syekh mengatakan wassababu fi hazihi sa'adati annahu mumtathilun li amrillahi ta'ala wa amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya kebahagiaan, kesuksesan, kemenangan itu untuk orang-orang yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala maupun perintah Rasul alaihi salatu wasallam. Dan orang-orang yang terhalang dari kebahagiaan, kesuksesan, kemenangan adalah orang-orang yang berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan menyelisihi jalan Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man arada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka akan aku jadikan kehidupannya di muka bumi ini dalam keadaan sempit. Berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari Al-Quran, dari As-Sunnah, kesempitan, kesulitan. Makanya keselamatan itu di dalam meniti Al-Quran dan As-Sunnah, di atas pemahaman salaful ummah. Makanya sampai sebagian ulama mengatakan As-Sunnah kasafinatun nuh, faman raqiban najah. Sunnah kalau mau diumpamakan itu seperti perahunya Nabi Nuh. Siapa yang naik ikut serta di atasnya, maka dia akan selamat. Dan siapa yang enggan, tidak mau naik, tertinggal, maka dia akan celaka. Tadi telah kita juga sebutkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi, yang Rasul mengatakan, "Lailuha kan nahariha." Aku tinggalkan kalian di atas perkara yang terang benderang, malamnya seperti siangnya. Tidaklah berpaling darinya, melainkan pasti akan celaka. Berpaling dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul, itu kecelakaan, kebinasaan, kesulitan di dunia, apalagi di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Adapun pada nanti hari kiamat, aku akan usir mereka dalam keadaan buta. Mereka ini nanti akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, lima hasyartani lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Ya Rabb, kenapa engkau jadikan kami ini di akhirat dalam keadaan buta, padahal di muka bumi kami dalam keadaan melihat. Mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa di muka bumi mereka dalam keadaan melihat, di akhirat buta? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala
atatka ayatuna kadzalika yauma tunsa fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Begitulah telah aku turunkan kepada kalian peringatanku, peringatan dari Rasulku, kalian berpaling, lupa, nggak mau tahu, maka pada hari ini kalian juga kami lupakan. Surat Toha ayat ke-124. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah, makanya dikatakan fal muttamasiku biha mu'ridun al muttabi. Berdasarkan ayat tadi, ya, kita katakan, kata Syekh, orang yang berpegang teguh dengan jalan salafus soleh adalah orang yang berpaling atau orang yang mengikuti. Maka jawabannya sudah barang tentu, orang yang berpegang teguh dengan jalan salafus soleh adalah orang yang mengikuti mereka, bukan orang yang berpaling. Kan begitu. Adapun orang yang berpaling, waman a'rada an zikri, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan dalam risalah beliau, Risalah Tabukiyah, beliau mengatakan dalla haza ala anna ta'atillahi wa ta'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa tahkimallahi wa rasulihi huwa sababu sa'adati ajilan wa ajal. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam risalah Tabukiyah, beliau mengatakan berdasarkan ayat-ayat, hadis-hadis yang telah kita sebutkan, maka menunjukkan kepada kita satu hal, bahwasanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasul, berhukum dengan syariat Allah dan Rasulnya, itu merupakan sebab keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Ajilan wa ajil, cepat ataupun lambat, dunia maupun akhirat. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, apabila seseorang hendak selamat di dunia maupun di akhirat, maka mau tidak mau dia harus mengikuti jejak langkah Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Makanya dikatakan oleh Imam Sufyan as-Tsauri, al-ismatu fid din muttamassikuna bis sunnati Rasul wa tariqatus salaf. Kata Imam Sufyan as-Tsauri, penjagaan di dalam agama itu dengan cara berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan langkah jejak langkahnya salaf. Ini ucapan Imam Sufyan as-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Ya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan keutamaan yang sedemikian besar. Andai kata keutamaannya hanya satu saja, maka sudah barang tentu tidak layak seorang muslim untuk mengabaikannya. Apalagi keutamaannya sedemikian banyak. Iya, apalagi kemudian keutamaannya sedemikian banyak. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, Syekh menjelaskan ini perkara penting. Akan tetapi di sana ada hal yang sangat penting sekali yang mesti saya ingatkan kepada Anda semua, ya. Dan mudah-mudahan peringatan ini akan membawa manfaat bagi orang-orang yang beriman. Ini penting sekali. Di dalam poin ini kita akan pelan-pelan. Kata Syekh, akan tetapi di sini ada hal yang penting sekali untuk kita ingatkan. Mudah-mudahan peringatan yang akan saya sampaikan di sini akan membawa manfaat bagi orang-orang yang beriman. Ini sekaligus merupakan jawaban atas pertanyaan di sesi kedua di siang hari tadi. Ada pertanyaan di sesi kedua, iya kan? Di situ satu, di sini satu, nyambung pertanyaannya. Ya.
Kata Syekh apa? Laisa kullu man idda'a as-salafiyya shadiqun fi da'auhu. Tidak setiap orang yang mengatakan saya pengikut salafi maka dia benar di dalam ucapannya. Karena kenapa jemaah? Karena manusia secara fitrah, secara umum mengetahui kemuliaan manhaj salafus soleh. Tahu. Manusia secara umum mengetahui keutamaan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang kalau kemudian mau diringkas mereka, 3 generasi tersebut generasi salaf. Tahu. Sebagai bukti, dengar aja khotib Jumat ketika berkhutbah. Ya kan? Semoga keselamatan tertuju kepada Rasul, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikutinya. Seperti itu kira-kira ya. Secara fitrah, secara pembawaan manusia tahu keutamaan 3 generasi ini. Ya? Mengingkari keutamaan 3 generasi ini seperti mengingkari keberadaan matahari di terik siang bolong. Maka ada orang yang kemudian menisbatkan diri sebagai salafi. Tapi kata Syekh, tidak setiap orang yang menisbatkan diri sebagai seorang salafi itu benar. Yakni benar di dalam pengakuannya. Iya kan? Kata Syekh, hadza ayyuhal ahibbah laisa minal tahjir. Beliau mengatakan sekali-kali, wahai orang-orang yang saya cintai, ini bukan dalam rangka hendak mempersempit. Bukan dalam rangka hendak mempersempit atau mengeluarkan manusia dari manhaj salaf. Bukan. Jadi kita harus punya baik sangka bahwasanya ketika para ulama menjelaskan perkara ini, bukan hendak mengeluarkan orang-orang yang mengaku di atas manhaj salaf dari salafus soleh, salafi, bukan. Tapi ini sebagai suatu bentuk peringatan. Karena seperti kebanyakan manusia, kalau tidak mau dikatakan seluruh muslim, pasti mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau ada seorang muslim ditanya, apakah engkau cinta kepada Allah? Kalau dia berani-beraninya mengatakan tidak, saya tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia kufur secara ucapannya. Tapi semata-mata mengakunya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang orang-orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut pembuktian atas mereka. In kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Untuk mengatakan kepada manusia, andai kata kalian mengaku cinta kepada Allah, maka konsekuensinya ikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Ya? Makanya ada sebuah syair yang ma'ruf, qul yat'u waslan bilaila. Semua orang ngaku punya hubungan spesial sama Laila. Entah siapa Laila ini. Namanya dibawa-bawa terus. Ya, nggak tahu juga Laila ini siapa. Ya, namanya dibawa-bawa terus. Ya. Semua orang ngaku punya hubungan spesial dengan Laila, tetapi ketika ditanya kepada Laila, apakah engkau mengenal mereka? Apa kata penyair tersebut? Walakin tankiru lizaka, akan tetapi si Laila mengingkari mereka semua. Enggak. Bagaimana mungkin saya bisa punya hubungan spesial sama mereka? Kenal aja kagak. Maka semua orang, karena mereka mengetahui keutamaan generasi salaf, mereka kemudian apa? Berusaha menisbatkan diri kepada salaf dengan mengatakan salafi.
kajian kitab salaf, pondok pesantren salafiyah, ini kita jumpai di mana-mana. Iya kan? Tapi bersamaan dengan itu, apakah ucapan-ucapan tersebut benar atau menuntut pembuktian? Maka jawabannya, tidak semua yang mengaku bahwasanya mengikuti manhaj salaf mereka sebagai seorang salafi. Kata Syekh, saya sampaikan ini bukan dalam rangka hendak mempersempit, enggak, tetapi sebagai sebuah bentuk nasihat kepada umat. Kemudian beliau mengatakan, kalau Allah, sekali-kali tidak demi Allah. Bal labudda min bayinati ala hazihi da'aw minal ammali biha tadulu alaihi hazihil kalimatu azimatu syarifatu. Sekali-kali tidak, bukan dalam rangka saya hendak mempersempit perkara ini, enggak. Namun kata Syekh, harus ada bukti yang membenarkan pengakuannya tersebut berupa amalan yang ditunjukkan dari sisinya, ya, berupa keyakinan yang muncul dari sisinya, berupa tabiat yang muncul dari perbuatannya. Makanya jemaah, kalau kemudian kita masuk kepada lebih jauh lagi, walaupun ini bukan usul dari manhaj salaf, Imam Hasan al-Basri pernah ditanya, siapa itu seorang sunni? Mungkin kalau antum ditanya begini, siapa itu seorang sunni? Oh, yang taat kepada ulil amri, selain perkara maksiat, yang mengimani qada dan qadar. Berat-berat kali ya kalau kita yang ditanya. Tapi apa kata Imam Hasan al-Basri ketika ditanya perkara ini? Dia jawab perkara yang sederhana sekali tetapi luar biasa indah. Seorang sunni adalah seseorang yang mengetahui apa yang masuk ke dalam mulutnya dari perkara halal ataukah perkara yang haram. Jadi sunni itu disifati dengan seseorang yang memakan sesuatu yang halal. Sampai kayak gitu tuh. Hah? Sunni itu orang yang amanah. Kan katanya pengikut sunnah. Dan Rasul mengatakan ciri orang beriman apabila diberi amanah, dia bertanggung jawab terhadap amanah tersebut. Sebagai makna kebalikan ciri orang munafik kalau diberi amanah khianat. Maka tidak semua seseorang yang mengatakan saya salafi benar di atas ucapannya, harus ada pembuktian amal. Kebenaran akidahnya, perilaku tabiatnya. Makanya kata Syekh rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, karena kita membaca, ini muncul ini. Ini muncul. Dan sebagian, sayang sekali, sebagian ikhwan ada yang ikut-ikutan model kayak gini. Ya? Ada sebagian ikhwan yang ikut-ikutan model kayak gini. Karena kita membaca dari dan mendengar dari orang-orang yang mengaitkan dirinya kepada dakwah salaf dengan ucapan yang bohong dan dusta, padahal mereka menyelisih jalan dan metodenya, baik dalam masalah pokok maupun cabang. Termaksud hal yang mengherankan, kata beliau, wa minal ajaib itlaqat ba'dal fakina jamilatan minal asma'i muddalalati. Termaksud hal yang menakjubkan, mengherankan, adanya penyebutan beberapa nama yang menyesatkan dan mencoreng bersama dengan nama yang mulia, semisal salafi jihadiyah. Oh, itu salafi tapi yang berjihad. Kalau ini salafi yang gak berjihad. Nah, sebagian ikhwan ada yang ikut-ikutan. Salafi ilmiah. Ada sebagian lagi mengatakan ini salafi kelompok ini, salafi kelompok itu, seakan-akan terpecah belah. Salafi haroki, betul ya? Ada tuh salafi haroki. Ada salafi haroki ya? Macam-macam ini, menggabungkan dua kalimat yang bertolak belakang.
Ya kata Syekh, hal ini merupakan bentuk mengikuti jejak pengusung hawa nafsu dan bid'ah sedikit demi sedikit. Makanya ucapan Imam Hasan al-Basri bagus banget. Apa kata Imam Hasan al-Basri? Ya ibna Adam, wahai anak Adam, jangan engkau terkecoh dengan ucapan seseorang. Orang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Jangan terkecoh. Orang itu bersama orang yang dia cintai. Ini memang betul. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Tapi sebagian orang terkecoh. Betapa banyak orang-orang yang terkecoh karena tidak memiliki pemahaman yang benar dan niat yang rusak. Maka apa yang dia pahami dari Al-Quran maupun sunnah yang mulia bukan pemahaman yang lurus, malah menyesatkan. Ya, hadisnya benar. Jadi Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Engkau akan bersama orang yang kau cintai nanti pada hari kiamat. Betul ini. Tapi jangan terkecoh dengan hadis ini. Karena kenapa? Karena seseorang yang mengaku cinta kepada sesuatu, maka seharusnya dia mengikuti orang yang dia cintai. Berusaha mencari ridho orang yang dia cintai. Berusaha mencocokkan diri dengan orang-orang yang dia cintai. Kan begitu? Iya. Sesungguhnya siapa yang mencintai suatu kaum, seharusnya dia mengikuti jejak mereka. Seseorang yang mengaku cinta kepada suatu kaum, seharusnya mengikuti jejak mereka. Dia tidak akan digabungkan bersama orang-orang yang baik hingga dia mengikuti jejak mereka, mengambil petunjuk mereka, meneladani mereka, dan seterusnya. Maka jangan terkecoh. Di sana ada ucapan yang telah saya sampaikan tadi, ucapan Imam Ibnul Qayyim, ya. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, "Lamma katsura muda'una lil mahabbati." Ketika banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasul alaihi salatu wasalam, maka pengakuan cintanya tersebut dimintakan bukti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Imam Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitab beliau Raudatul Muhibbin, yang paling sulit itu mendefinisikan cinta. Dan syariat kita tidak memerintahkan untuk mendefinisikan cinta. Syariat kita memerintahkan untuk membuktikan kebenaran pengakuan cinta. Iya, syariat kita tidak memerintahkan untuk cinta itu apa sih? Cinta itu sesuatu yang muncul dalam hati. Ini berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Betul-betul di sana subjektif. Bahkan terkadang ada hal-hal yang kemudian bertolak belakang. Cinta itu apa? Ya kesel sih, tapi pengen ketemu. Kok bisa? Ya kan? Itu kan sesuatu yang amat kontradiksi. Cinta itu apa? Cinta itu apa ya? Ya kesel sih, kagak pengen lihat dia lagi, tapi kok kadang-kadang masih ngebayangin. Ini kan sesuatu yang kontradiksi. Maka kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Raudatul Muhibbin, bab yang pertama, usaha yang sangat sulit dan sia-sia mendefinisikan cinta itu apa. Sulit. Dan kita juga tidak diminta untuk mendefinisikan cinta. Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat kita adalah membuktikan pengakuan kita mencintai sesuatu. Maka kalau kemudian kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dituntut pembuktian, yakni pembuktiannya ikutilah Rasul. Kalau mengaku cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam, maka menuntut pembuktian ikuti beliau, hidupkan sunnahnya, bela agamanya. Kalau mengaku cinta kepada Rasul, mengaku cinta kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, maka doakan mereka. Di antaranya, sebut kebaikan mereka.
Ingat jasa mereka yang sangat besar. Diam dari segala macam celah yang ada pada diri mereka. Itu kan, itu konsekuensi. Kalau orang itu cinta, ya, pasir aja berasa coklat. Iya, pasir aja berasa coklat. Jadi kalau betul-betul cinta, kejelekan seseorang itu akan tertutup. Iya kan? Kalau seseorang itu mengaku cinta kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka tidak maksum, betul. Tapi kejelekan mereka, andai kata ada, dan itu kecil sekali, akan tertutup. Maka orang-orang yang senantiasa membayangkan dan mengingat-ingat kesalahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau para sahabat misalnya, kemudian membesar-besarkan kesalahan yang kecil itu alamat kekecilan cinta mereka kepada Abu Bakar, Utsman, Ali, dan para sahabat. Makanya para ulama ketika menjelaskan tentang persisian yang terjadi di antara para sahabat, sekedar lewat aja. Tidak berani mereka masuk dalam-dalam. Kan begitu. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, kata Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau mengatakan, banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menuntut mereka untuk membuktikan kebenaran pengakuannya. Ucapan Imam Ibnu Qayyim bagus sekali. Beliau mengatakan, andai setiap orang diberi sesuai pengakuannya, maka setiap orang bisa mengklaim barang orang lain. Ini logika sederhana kan? Ini punya saya, ya udah ambil. Ini HP saya, ya udah ambil. Kalau semua orang mengaku dan pengakuan tersebut langsung diiyakan, wah habis-habisan sudah. Makanya kata Syekh tadi, ini bukan dalam rangka hendak mempersempit, tetapi untuk membenarkan cara kita berpikir, ya, sekaligus juga untuk mewaspadai dan nasihat kepada umat. Kalau kemudian setiap pengakuan langsung diiyakan, oh habis-habisan manusia akan mengaku sesuatu yang bahkan bisa jadi bukan miliknya. Maka pengakuan membutuhkan pembuktian. Oh ini HP saya. Kalau HP kamu warnanya apa? Nomornya apa yang di dalam? Begitu kan? Oh HP saya nomornya ini, di dalamnya nomornya sekian. Oh iya betul, ini HP kamu. Ada buktinya. Ini HP saya. Apa nomornya? Ya pokoknya HP saya. Ya udah deh, punya kamu. Gimana kalau kemudian muncul orang kedua berkata, yang kamu kasih tadi itu HP saya? Mumet gak kita? Maka kan ini secara fitrah kita menuntut pembuktian orang yang mengaku bahwasanya dialah sang pemilik HP yang sah. Maka kalau ada orang-orang mengatakan saya salafi, maka tidak salah kalau kemudian menuntut pembuktian. Dan pembuktian bahwasanya saya salafi itu, kata Syekh tadi, itu amal, iktikadnya, perbuatannya. Tidaklah kemudian yang namanya salafi itu baru sah kalau kemudian misalnya apa? Ngaji di suatu kelompok tertentu. Atau seorang salafi itu sah kalau kemudian apa? Misalnya dia belajar sama Ustadz A, baru dia dikatakan sebagai seorang salafi. Tidak. Tapi dia lebih terikat kepada apa? Amal, ilmu, akidah, dan perbuatan. Jadi kadang-kadang ada sebagian orang yang kemudian apa? Ngaji di mana? Si fulan. Bukan salafi. Padahal apa yang dikajarkan oleh Ustadz fulan tersebut dari awal sampai akhir akidah salaf. Tapi gara-gara bukan ngaji sama dia, bukan salafi. Ini kan luar biasa anehnya ini. Iya kan? Padahal yang diajarkan dari awal sampai akhir itu akidah salaf, manhaj salaf, thariqatus salaf. Maka lebih kepada pembuktian. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, kalau kata Al-Imam Ibnu Qayyim, semua orang diberi sesuatu sesuai dengan pengakuannya, niscaya orang akan mengaku-ngaku barang milik orang lain.
Maka dikatakan pengakuan tidak bisa diterima kecuali dengan bukti. Pengakuan tidak bisa diterima kecuali dengan bukti. Kemudian Imam Ibnu Qayyim membawakan Ali Imran ayat ke-31 tadi yang telah saya jelaskan. Ya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, inilah yang kemudian apa? Kemudian peringatan yang sangat penting yang disampaikan oleh Syekh di dalam masalah ini. Ya, kemudian Syekh menjelaskan di sana ada fitnah yang terjadi di negeri Saudi Arabia terkait dengan seseorang yang bernama Juhaiman. Juhaiman ini adalah orang yang kemudian menjadi otak dari peristiwa penembakan di Masjidil Haram. Ya, Juhaiman ini adalah orang dan dia mengaku sebagai seorang pengikut salaf. Juhaiman ini adalah seseorang yang mengaku sebagai pengikut jejak salafus soleh. Tapi kemudian amaliyahnya apa? Memasukkan senjata berat ke dalam peti mati. Kemudian peti mati itu dimasukkan ke dalam Masjidil Haram. Kita sama-sama maklum, di dalam Masjidil Haram itu berulang kali jenazah dimasukkan. Bukan peti mati tapi keranda. Memasukkan senjata-senjata berat ke dalam keranda. Begitu di dalam Masjidil Haram. Maka ketika manusia sedang siap-siap hendak mengerjakan sholat, maka dia dan kelompoknya yang sudah terpencar di mana-mana mengeluarkan senjata itu dan menembaki orang-orang yang sedang beribadah di Masjidil Haram, dan mereka mengaku sebagai seorang salafi. Ini peristiwa Juhaiman. Ini sekitar tahun 1980-an. Dan itu khawarij. Bayangkan orang di dalam Masjidil Haram lagi. Di dalam masjid saja tidak boleh manusia itu ditumpahkan darahnya, apalagi ini di masjid yang paling mulia di muka bumi. Apalagi kalau bukan orang ini adalah orang yang lisannya mengaku sebagai seorang salafi, tetapi tabiat dan perbuatannya itu mencerminkan dia sebagai seorang khawarij. Kan begitu. Ya, ini peristiwa Juhaiman. Makanya semenjak itu pemerintah Saudi Arabia itu memeriksa jenazah. Kalau mau dimasukkan ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi diperiksa dulu. Nah, orang-orang yang nggak tahu kadang-kadang menyalahkan pemerintah Saudi Arabia. Ngapain udah mati aja masih diperiksa? Curiga banget sih, gitu kan? Kalau kemudian pemerintah Saudi Arabia cuek aja terjadi lagi peristiwa Juhaiman, disalahin lagi coba. Kan serba salah manusia ini. Ada aja orang mati aja masih dicurigain dasar Wahabi katanya. Na'udzubillah. Kalau kemudian terjadi lagi peristiwa Juhaiman, gimana? Disalahin lagi. Emang serba salah. Makanya mencari keridhaan seluruh manusia, kata Imam Syafi'i, perkara yang mustahil untuk diperoleh. Ada aja yang salah. Ya. Makanya kalau memasukkan jenazah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu diperiksa. Dilihat dulu, dibuka dulu. Ini betul orang. Ya, kemudian dilihat tuh jangan-jangan pura-pura mati, tapi kemudian di dalam apa? Kafannya itu ada senjata, ada pisau segala macam. Bayangkan kalau kemudian setelah itu menikam imam Masjidil Haram, menimbulkan kericuhan yang luar biasa, sudah barang tentu kan. Kan jenazah itu kan dihadapkan di depan imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau habis begitu dia tiba-tiba bangun, ya, belum lagi kekhawatiran manusia, mayat hidup lagi kan. Maka headline-nya apa? Orang mati hidup kembali. Padahal belum mati. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Taib, ya. Nah ini, antum bisa lihatlah itu ya. Maka Syekh itu pada hakikatnya ketika menjelaskan perkara ini, itu pada hakikatnya hendak menjelaskan duduk kasus peristiwa Juhaiman. Tapi bisa juga kemudian kita lebarkan kepada apa yang mungkin ada fenomena yang ada pada kita dan kita maklumi. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjut kepada bab yang ke-6. Nah ini, bab yang ke-6 ini adalah juga yang tadi ditanyakan di kesempatan sesi kita yang kedua.
Yakni apa? Zikru ba'di simati wa ma'alim manhajis salafi au salafiyah. Bab yang keenam, yakni penyebutan sebagian ciri-ciri dan karakteristik manhaj salaf atau salafiyah. Ini apa namanya? Ini yang tadi disebutkan ya. Jadi ketika Syekh menyebutkan di awal tadi di bab ke-5 bagian akhir, tidak semua orang yang mengaku sebagai salafi diterima pengakuannya. Kan begitu? Maka di sana dituntut pembuktiannya. Maka mungkin orang-orang akan bertanya, bagaimana cara saya membuktikan saya sebagai seorang salafi? Atau mungkin pertanyaannya dengan kata lain, bagaimana caranya dikatakan bahwasanya dia itu salafi atau bukan? Saya ini telah mengikuti jejak salaf atau belum? Maka di bab ke-6 ini Syekh menyebutkan sebagian ciri dari pengikut dakwah salaf, salafi atau salafiyah. Yang pertama, ya, tahqiqu ubudiyatillahi jalla wa a'la. Ini yang pertama, yakni apa? Mereka bersungguh-sungguh untuk mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Maka jangan heran kalau di antara kesibukan orang-orang yang mengikuti manhaj salaf itu belajar tauhid. Jangan heran. Karena tauhid itu pada hakikatnya adalah usaha serius agar seseorang hamba beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nanti akan datang penjelasannya, perinciannya insyaallah taala. Kemudian yang kedua, tahqiqut tajridil ittiba'i li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Merealisasikan ittiba murni kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Kemudian yang ketiga, luzumi fahmi salafis salih. Berusaha untuk konsisten di dalam memahami agama berdasarkan pemahaman salafus salih. Wa a'damil khuruj an dzalik, dan mereka tidak ingin keluar dari itu. Makanya sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan, kalau ada datang dua pendapat dari salaf, pilih salah satu di antara dua pendapat itu. Jangan kalian datangkan pendapat ketiga. Kan begitu ya? Jadi bahwasanya di sana ada perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ulama salaf mutaqaddimin. Misal, dalam satu perkara diriwayatkan ada dua pendapat. Maka kita sebagai orang yang datang belakangan, yakni khalaf dibanding generasi salaf, kewajiban kita adalah memilih salah satu di antara dua pendapat yang ada pada mereka. Misal, ya, mutaqaddimin di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i. Dalam masalah ini Imam Malik berpendapat A, Imam Syafi'i berpendapat B. Adapun saya berpendapat ini kekurang ajaran. Ketidaktahuan diri, tidak pandai menakar kadar dirinya. Makanya kata Imam Ahmad mengatakan, apabila datang dua pendapat dari sisi mereka, maka jangan datangkan pendapat ketiga. Karena kebenaran itu berputar di sisi mereka. Tinggal kita perhatikan saja mana pendapat di antara pendapat-pendapat mereka ini yang paling mendekati kebenaran. Itu yang kita tarjih. Jangan datangkan pendapat kedua. Cukup pendapat mereka atas diri kita. Ini berusaha untuk konsisten di dalam perkara ini. Makanya Syekh mengatakan, dan tidak keluar dari pemahaman mereka. Kalau ada tafsir terhadap suatu ayat, misalnya ada suatu ayat, tafsir dari Abdullah bin Abbas begini, tafsir dari Ibnu Umar begini, tafsir dari Aisyah begini, dan tafsir mereka itu ikhtilaf tadad, bukan tanawu. Kalau ikhtilaf tanawu, ya tidak perlu dipilih, karena dia itu satu hal yang merupakan variasi bentuk kekayaan.
Ibnu Abbas mengatakan A, Ibnu Abbas mengatakan B, Aisyah mengatakan C. Tidak bisa dijamak, bukan ikhtilaf tanawu. Betul? Maka Anda jangan datangkan pendapat keempat. Ya? Tinggal diperhatikan baik-baik di antara pendapat Ibnu Abbas, Aisyah, atau yang selainnya, mana yang paling mendekati kebenaran. Sudah. Jangan datangkan pendapat Ibnu Abbas berpendapat A, Ibnu Umar berpendapat C, B, Aisyah berpendapat C, adapun saya berpendapat selain pendapat mereka. Jangan. Hah? Makanya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati orang yang mengetahui kadar dirinya. Jangan datangkan, berusaha untuk konsisten terhadap pemahaman mereka. Ketika mereka bersepakat misalnya dalam satu perkara, jangan keluar membuat pemahaman yang kedua. Ketika mereka bersepakat secara sepakat bulat mufakat ijma Allahu fis sama, jangan datangkan pendapat kedua. Meyakini bahwasanya Allah itu istiwa alal arsy fis sama, itu ijma dari kalangan sahabat. Sampai Imam Zahabi menurunkan hampir 300 riwayat dari salaf yang menetapkan Allah itu istiwa alal arsy fis sama. Dalam kitab beliau Al-Ulu yang dimukhtasar oleh Syekh Albani, Mukhtasar Al-Ulu. Bayangkan 300 salaf yang berpendapat seperti ini. Tiba-tiba Anda yang bukan siapa-siapa mendatangkan pendapat yang menyelisih 300 orang ini. Kan ini luar biasa anehnya gitu kan. Maka kalau mereka bersepakat terhadap satu perkara, kita jangan keluar dari kesepakatan mereka. Kalau mereka berbeda pendapat terhadap suatu perkara dan perbedaan pendapat itu tidak bisa dikompromikan, bukan ikhtilaf tanawu tetapi ikhtilaf tadad, pilih salah satu di antara pendapat mereka. Bagaimana cara milihnya? Dengan ilmu. Dengan perangkat ilmu. Oh, pendapat Ibnu Umar lebih mendekati kebenaran. Misalnya, daripada pendapat Abdullah bin Abbas, tapi jaga sikap terhadap Abdullah bin Abbas. Misalnya, Ibnu Umar lebih mendekati kebenaran, Ibnu Abbas sepertinya salah dalam masalah ini, tapi semoga Allah mengampuninya. Jaga sikap kepada Abdullah bin Abbas. Jangan mentang-mentang membenarkan pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas salah. Betul-betul kurang akal. Nauzubillah. Jangan. Ini contoh, saya bukan lagi mempraktekkan atau nyontohin antum, enggak. Kadang-kadang ada sesuatu yang tidak bisa kecuali kita harus sampaikan begitu ya, enggak jelas kecuali harus saya sampaikan. Kemana akalnya nih orang? Ini orang itu sahabat gitu loh. Hingga salah menyelisih pendapat ini. Kita benarkan satu pendapat, kita hargai yang lain gitu loh. Oh, dalam masalah ini yang benar adalah Imam Ahmad, Imam Syafi'i salah, semoga Allah mengampuninya. Jangan rendahkan kedudukan Imam Syafi'i. Bereskan. Sesederhana itu saja sikap kita bermuamalah dengan para ulama salaf mutaqaddimin. Kemudian yang keempat kata Syekh, al-hadzaru wat tahdziru minal bid'ati wal mubtadi'ati. Ya. Waspada dan memperingatkan manusia dari bid'ah dan pelakunya. Memperingatkan manusia terhadap perbuatan bid'ah, memperingatkan manusia dari pentolan-pentolan ahlul bid'ah yang menyebarkan kebid'ahannya. Nanti akan kita sebutkan di sana. Nanti itu bisa jadi besok malam. Ya kan? Insyaallah. Kemudian yang kelima, al-wasatiyatu baina ghulu wal jafa. Pertengahan antara sikap berlebih-lebihan dan meremehkan. Ini sikap yang paling bagus, pertengahan, tidak gulu, tidak jafa. Sebagaimana kata Rasul alaihi salatu wasallam, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan itu yang pertengahan. Kemudian yang keenam, ats-tsabatu 'alal haq. Berusaha kokoh di atas kebenaran. Yang ketujuh, al-hirsu 'ala ijtima'i wa i'tilafi 'alal haqqi wa bil haqq.
bersemangat untuk mempersatukan umat di atas kebenaran dan dengan cara yang benar. Jadi mempersatukan manusia itu gampang. Buat aja pengumuman. Ada kontes dangdut. Kontes dangdut apa? Ada pagelaran dangdut gratis. Ada voucher hadiah, door prize. Oh, manusia berkumpul itu. Mengumpulkan umat itu mudah. Iya kan? Kalau nggak percaya mengumpulkan umat itu mudah, Anda teriak aja maling, berkumpul. Maling, kumpul kan? Tapi perkumpulan seperti apa yang diinginkan dalam syariat kita? Apakah berkumpul di atas kebatilan atau berkumpul di atas al-haq? Maka mengumpulkan manusia, yakni kaum muslimin, itu di atas kebenaran dan juga dengan cara yang benar. Bukan berkumpul di atas kesesatan, juga dengan cara yang salah. Ini, ya, baik. Silakan azan terlebih dahulu. Bismillah. Kita lanjutkan ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Di antara ciri yang ke-8, yang ini adalah ciri di antara, bukan seluruh ya. Maka yang disebutkan di sini 10 itu bukan seluruh ciri, tapi di antara ciri yang mungkin Allahu a'lam ini ciri yang paling penting menurut Syekh. Ciri yang ke-8 yakni apa? An-nabdu furqati wal ikhtilaf. Mereka berusaha menjauhkan diri dari berbagai macam kelompok dan perselisihan. Kemudian yang ke-9, al-hirsu ala tahsilil ilm nafi. Ya. Bahwasanya orang-orang yang mengikuti atau mengaku mengikuti jejak langkah salafus soleh harus memiliki semangat
untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat, wa nashrihi bainan nas, dan mengajarkan ilmu itu kepada manusia, wa da'watihim ilaihi ma'asabri ala adzafi, dan mendakwahkan ilmu tersebut kepada manusia disertai dengan sikap sabar terhadap berbagai macam gangguan yang mungkin menimpanya. Dan yang ke-10, al-amalu bil ilm, beramal dengan ilmu. Maka kata Syekh, mungkin ini ciri-ciri yang paling bermanfaat, ya, yang dalilnya banyak berdasarkan 2 wahyu, yakni Alkitab dan As-Sunnah, yang insyaallah ta'ala akan saya perinci sebagiannya. Ya, kemudian beliau memerinci. Ya, beliau memerinci. Antum bisa lihat di halaman ke-63. Ya. Beliau kemudian memerinci. Ya. Adapun hadis Irbad bin Sariyah, aku wasiatkan agar kalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, walaupun orang tersebut yang memerintahkan kalian adalah seorang hamba, budak sahaya. Siapa yang hidup di antara kalian akan melihat persisian yang amat banyak. Berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafur rasyidin. Ini hadis sudah berulang kali kita bahas secara ringkas, ya. Jadi tidak kita ulangi lagi. Baik. Kita masuk kepada ciri yang pertama yang disampaikan oleh Syekh, yakni apa? Wa minnal adilati alla hazihi simati aw ala ba'diha. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan ciri-ciri ini atau sebagian ciri-ciri ini, yang pertama, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin, kepada manusia secara umum untuk berpegang teguh dengan tali agamanya dan memperingatkan diri dari meninggalkan atau mencampakkan tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini jemaah, kalau antum lihat ini, Syekh, ya, ketika beliau menyebutkan ciri-cirinya, itu beliau memang seperti itu bukunya. Beliau tidak sebutkan. Kalau antum lihat di halaman yang ke-60, di antara ciri manhaj atau dakwah salafiyah yang pertama, mewujudkan peribadatan kepada Allah, betul? Tapi kemudian di halaman yang keberapa? Ke-63, ya, ciri ini sebagiannya atau seluruhnya, kemudian beliau menerangkan, ini beliau tidak terangkan satu persatu. Apa yang beliau ringkas pada 10 yang ada di halaman ke-60, betul? Ya, beliau tidak dia sebutkan. Jadi bagi orang yang membacanya mungkin akan kesulitan untuk memilah atau memilih. Ya, ketika beliau mengatakan di antara dalil-dalil yang menunjukkan ciri-ciri ini atau sebagiannya, kemudian Syekh menjelaskan dari halaman ke-63 sampai halaman yakni ke-77, begitu. Beliau tidak sebutkan ayat ini untuk ciri nomor sekian, enggak. Nah, mungkin akan menimbulkan kebingungan. Betul ya? Maka saya berinisiatif untuk kemudian apa? Untuk kemudian menyusunnya berdasarkan ciri-ciri, berdasarkan urutan yang ada di halaman ke-60. Karena kalau kita lihat ini enggak beliau sebutkan ini dalil pertama ini, yakni ayat apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, itu untuk ciri yang keberapa? Hah? Nah, gitu kan? Lalu kenapa tiba-tiba istilahnya ujuk-ujuk langsung lari ke ciri yang ke-8 gitu loh? Kan bagus sekali kalau kemudian yang pertama ciri pertama, yang kedua dalil untuk ciri kedua, begitu maksud saya. Ya, maka saya berinisiatif untuk kemudian apa? Menghadirkan penjelasan berdasarkan ciri-ciri di halaman ke-60 tersebut. Jadi saya tidak
tidak mengikuti tertib atau susunan yang Syekh bawakan. Enggak. Begitu ya. Saya tidak mengikuti tertib atau susunan yang Syekh bawakan dari halaman ke-63 sampai 77. Tapi saya langsung kemudian mengkelompokkan berdasarkan ciri-ciri nomor 1, 2, 3 sampai 10. Kita masuk kepada ciri yang pertama, yakni mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itu ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Yakni mereka berusaha mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Karena kenapa jemaah rahimani wa rahimakumullah? Kita sama-sama tahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, li'anna din yaqumu ala aslain. Agama ini tegak di atas dua perkara. Ini ucapan Ibnu Taimiyah Syekhul Islam. Ya. Agama ini tegak di atas dua perkara. Dua pokok, dua asas. Yang pertama, ala yu'bada ilallah. Kata Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, agama ini tegak di atas dua asal, dua usul, dua pokok, dua perkara. Apa yang pertama? Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Adapun yang kedua, wa ala yu'badallahu illa bima syara'a. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ya. Jadi agama ini tegak dengan dua perkara, yakni tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan yang kedua, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Dan kata Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, wa hadzat tahqiq wa haqiqatu kalimatil ikhlas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini adalah perealisasian dan hakikat kalimat tauhid, yakni kalimat syahadat. Maka Ibnu Taimiyah melanjutkan ucapannya, fatahqiqul ubudiyyati yakunu bitahqiqit tauhid lil azizil majid wa tajridi mutaba'ati lil ma'sum alaihi salatu wassalam. Kata Ibnu Taimiyah, maka merealisasikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu terwujud dengan memurnikan tauhid kepadanya. Ya. Maka merealisasikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja itu terwujud dengan memurnikan peribadatan kepadanya saja. Dan menjadikan Rasul alaihi salatu wasallam sebagai teladan yang sempurna terwujud dengan muttaba'ah kepada beliau. Ini kata Ibnu Taimiyah Syekhul Islam. Ya. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ini dalil-dalilnya banyak. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Maklum ya. Falyamal amala sholiha wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Hendaklah dia mengerjakan amal soleh dan jangan dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah dengan apapun juga. Ini tahqiq ubudiyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya di dalam surat Al-Mulk ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua.
Liyabliu tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya berbagai macam kekuasaan yang ada, kerajaan, dan dia adalah atas segala sesuatu, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu, maha sanggup, maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, dan di dalam ayat tersebut kita sama-sama maklum bahwasanya para ulama semisal Imam Fudail bin Iyad ketika mengartikan atau menafsirkan ahsanu amala, beliau mengatakan aswabuhu wa khalisu an yakuna lillah. Ahsanu amala adalah yang benar amalnya dan ikhlas di dalam mengerjakan amal itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, adapun yang kedua, mewujudkan pemurnian sikap mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Itu dalil-dalilnya banyak. Di antara dalilnya sebagaimana yang telah kita sebutkan dari ucapan Ibnu Taimiyah tadi, bahwasanya agama itu tegak di atas dua perkara. Ya. Yang kedua, tidaklah Allah Subhanahu wa taala diibadahi kecuali dengan syariat yang Rasul alaihi salatu wasallam bawa. Ketika Imam Fudail bin Iyad mengatakan wa aswabuhu, dan yang benar, beliau mengatakan yang benar di sana maksudnya adalah mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya yang pertama yakni mewujudkan peribadahan kepada Allah, dan yang kedua mewujudkan ittiba murni kepada Rasul, itu dikumpulkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dengan sangat baik. Rasul mengatakan taraktu fikum amrain lan tadilu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Iya. Tayyib. Ya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga. Kalau yang kedua telah kita sebutkan tadi dalil-dalilnya. Yang ketiga, menetapi pemahaman salafus soleh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai mereka semua terhadap dalil-dalil syar'i dan tidak keluar dari pemahaman mereka. Ini berulang kali juga telah kita sebutkan, ya. Bahkan secara khusus Syekh telah memberikan sebuah judul di dalam bab buku kita ini. Apa judulnya? Bukan. Ini bukunya, judul bukunya. Ini judul bab di dalam bukunya. Ya, yakni apa? Hukmul itibai wal intisabi ila salafiyah. Ya, hukum itiba dan menisbatkan diri kepada salafus soleh. Ini bab yang keempat yang telah kita bahas di kesempatan sesi kedua tadi. Ini yang ketiga ini telah lewat pembahasannya. Dan yang keempat, waspada dan memperingatkan manusia dari bid'ah dan pengusungnya. Ini dia. Ya, ini dia. Yang juga belum kita bahas. Nah, ini diantara yakni apa? Ciri yang menonjol pada diri orang-orang yang mengikuti, berusaha mengikuti jejak langkah salafus soleh adalah hati-hati terhadap perkara bid'ah. Hati-hati terhadap perkara bid'ah. Ya. Dan memperingatkan manusia dari orang-orang yang menyebarkan bid'ah di hadapan kaum muslimin. Makanya Imam Ahmad pernah mengatakan, ar-raddu 'alal mukhallif wa tahziru min ahlil bidah min usuli ahli sunnah. Kata Imam Ahmad, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, membantah orang yang menyelisihi sunnah dan memperingatkan manusia dari ahlul bid'ah, itu termaksud pokok keyakinan ahlu sunnah. Tapi ingat ya,
Ketika kita bicara kayak gini, bukan berarti kita boleh semuanya berbicara tentang harus orang-orang yang berilmu. Ya. Oh, dia ahlul bid'ah. Bid'ahnya apa? Nggak tahu deh. Nah, ini kan jadi lucu. Seorang salaf yang asal-asalan kemudian, oh dia ahlul bid'ah. Kenapa Anda katakan si fulan ahlul bid'ah? Ya, kenapa ya? Nah, ini kan jadi lucu. Tapi hendak kita katakan bahwasanya Imam Ahmad mengatakan membantah orang-orang yang menyelisihi sunnah. Dan ketika Imam Ahmad mengatakan membantah orang-orang yang menyelisihi sunnah, bukan berarti semua orang boleh. Tapi yang namanya bantahan itu harus muncul dari orang yang berilmu, ya? Dan memperingatkan manusia dari ahlul bid'ah. Ini min usuli ahli sunnah, termaksud pokok keyakinan usul ahlus sunnah. Ini kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Iya. Makanya Rasul alaihi salatu wassalam, ucapan Imam Ahmad ini munculnya dari mana sih? Sampai Imam Ahmad mengatakan kalimat seperti itu. Imam Ahmad mengucapkan kalimat tersebut itu karena beliau menarik kesimpulan dari hadis Iyyakum wal muhdatsatil umur. Berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Jadi Rasul alaihi salatu wasallam memperingatkan kaum muslimin agar berhati-hati dari perkara yang muhdats, perkara bid'ah. Ya? Fa inna dolalatu. Kenapa hati-hati? Karena perkara bid'ah itu menyesatkan. Faman arada dzalika minkum, siapa di antara kalian yang menjumpai perkara tersebut, fa alaihi bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, dan seterusnya. Jadi yang pertama kali memperingatkan manusia dari bid'ah itu Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul mengatakan wa iyyakum wal muhdatsatil umur. Berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama ini. Jadi kalau kemudian jangan ngomong-ngomongin bid'ah lah. Ya, pertama yang ngomong itu pertama kali Rasul. Dan yang kedua, ketika seseorang memperingatkan manusia dari bid'ah, itu pada hakikatnya adalah suatu usaha untuk memurnikan ajaran agama Islam. Ya? Itu bentuk kasih sayang, agar kemudian saudaranya sesama muslim tidak terjerumus kepada akidah, amal, ibadah yang keliru. Tapi sudah barang tentu yang mengingatkan ini juga harus punya uslub, harus punya cara, metode, jangan serampangan. Ya. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa mislu a'immatil bid'ah min ahlil maqalat mukhalifatil kitabi wa sunnah. Ibnu Taimiyah mengatakan semisal ini, yakni yang harus diperingatkan. Jadi bukan semua orang yang melakukan perbuatan bid'ah kita peringatkan manusia darinya. Ya. Jadi ada bapak-bapak, orang awam, misalnya dia melakukan perbuatan bid'ah, tidak antum katakan kepada saudara antum berhati-hati itu sama bapak itu, karena bapak itu ahlul bid'ah. Enggak begitu. Tidak setiap orang yang melakukan bid'ah itu ahlul bid'ah, bukan. Yang diperingatkan kepada manusia itu bukan pelaku bid'ah, tapi bid'ah dan mubtadi, orang-orang yang menyeru kepada bid'ahnya. Karena bisa jadi orang yang melakukan bid'ah, dia tidak tahu itu bid'ah, dia hanya sekedar ikut-ikutan, awam. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan semisal ini imam-imam ahlul bid'ah yang mereka punya ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan yang menyelisih Alkitab dan As-Sunnah,
fa inna bayani halihim wa takhziral ummati minhum wajibun bi ittifaqil muslimin. Maka menerangkan keadaan mereka dan mengingatkan umat tentang mereka itu wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Hatta qila li Ahmad bin Hanbal, sampai dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ar-rajulu yasummu wa yusalli wa ya'takifu ahabbu ilaika au yatakallamu fi ahlil bidah. Hei imam, seseorang yang puasa, sholat, iktikaf, yakni puasa sunnah, sholat sunnah, iktikaf, itu engkau cintai, ataukah yang engkau cintai adalah yatakallamu fi ahlil bidah, orang yang berbicara tentang kesesatan ahlul bid'ah? Imam Ahmad ditanya, dari dua orang ini mana yang paling kau cintai? Orang yang mengerjakan sholat, puasa, iktikaf, yakni amal-amal sunnah, ataukah orang yang berbicara tentang bid'ah? Apa kata Imam Ahmad? Idza shamma wa shalla wa takafa fa innama huwa li nafsihi. Kalau dia puasa, sholat dan iktikaf, itu manfaatnya untuk dia sendiri. Wa iza takallama fi ahlil bid'ah fa innama huwa lil muslimin. Hadza afdal. Kalau dia berbicara tentang ahlul bid'ah, maka manfaatnya bisa dirasakan oleh kaum muslimin, dan ini yang lebih utama. Jadi berbicara tentang ahlul bid'ah, memperingatkan manusia, oh itu jangan belajar sama dia karena dia dai yang sesat, misalnya begitu. Ini perkara yang biasa. Kalau tidak mau dikatakan dai yang sesat, maka jangan jadi orang sesat. Belajar baik-baik manhaj salaf. Kan betul? Hah? Ini perkara yang biasa. Sebagaimana juga orang-orang sesat menganggap Ahlus Sunnah sesat. Itu Salafi, itu Wahabi sesat. Ya kan? Biasa saja, jangan baperan. Kadang-kadang ini mereka boleh mengucapkan apa saja kepada Salafi, Wahabi, tetapi ketika Salafi, Wahabi menjelaskan keadaan mereka, mereka baper. Memecah persatuan umat. Tapi kalau mereka boleh bicara apa saja, antek Zionis, kalau mereka bukan antek Zionis. Hah? Musuh dalam selimut, kalau mereka bukan. Hah? Ini gak boleh ngaji orang-orang ini, kita bubarin pengajiannya, kalau mereka boleh. Keadilannya model kayak apa? Model kayak gitu tuh. Harusnya diberikan kesempatan semua orang untuk menjelaskan keadaan dan akidahnya, ya kan, beres kan? Coba. Dan saya mengetahui bahwasanya mereka juga menganggap orang-orang yang kemudian mengatakan Allah punya wajah, ini orang-orang sesat. Allah punya tangan, ini orang-orang sesat. Allah beristiwa di atas ars, ini sesat, berarti Allah butuh ars, ini Salafi, ini ngawur. Allah butuh ars. Macam-macam omongan mereka ada di YouTube. Tapi kalau kita katakan bahwasanya orang-orang ini menyimpang dari jalan yang benar, mereka baper. Padahal harusnya janganlah, biasa saja. Kalau kita kan cuek aja, dikatain macam-macam sama mereka. Santai. Hah? Salafi, Wahabi, ada juga sih teman-teman yang kemudian baperan. Ya. Salafi ini ngawur. Kalau saya sih santai aja, biasa aja. Salafi ini ngawur. Masa Allah punya tangan? Mirip sama manusia dong. Hah? Kata sebagian di antara mereka, Tuhannya Salafi itu manusia, buktinya punya tangan. Sambil ketawa-ketawa tuh orang ceritanya tuh, hikik gitu kan. Ya, saya ngeliat itu ya, saya belum pernah lihat secara langsung, belum pernah lihat. Tapi ngeliat di YouTube-nya, ya senyum aja, udah gitu apa? Ya, ma'asalamah, tinggalin aja, baca kitab lagi. Ngapain musingin orang kayak gitu? Nggak usah dibawa baper orang-orang kayak gitu. Tapi mereka ketika kita katakan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dibawa masuk ke dalam hati yang terdalam. Harusnya biasa saja dong. Biar skornya 1-1. Masa yang ditembak Salafi aja?
dalam tanda kutip ditembaknya, ini nggak benar ini gitu. Ya. Kalau ini mereka macam-macam ini nih, yakni apa, kebanjiran gitu kan, kebanjiran, yakni celananya tinggi, kebanjiran ini. Tapi kalau kemudian mereka apa namanya, perempuan-perempuannya nggak pakai pakaian syar'i, kita dikatakan bahwasanya berpakaian tapi telanjang pelacur, marah. Padahal kan Rasul sudah mengatakan, iya kan? Hah? Jadi biasa saja. Bantah membantah di dalam yakni apa? Perkara agama itu sesuatu yang biasa. Imam Ahmad mengatakan seperti itu, Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu. Jadi Imam Ahmad yang mengatakan yatakallamu fi ahlil bidah wa huwa afdal. Begitu. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, cuman satu permasalahannya. Siapa ahlul bid'ah yang kemudian boleh dibicarakan dia? Apakah semua orang yang melakukan perbuatan bid'ah? Tidak. Ibnu Taimiyah Syekhul Islam mengatakan, wa iza kana rajul mubtadi'an yad'u ila aqaidat tukhaliful kitabi wa sunnah. Apabila pelaku bid'ah ini mengajak manusia kepada bid'ahnya, yang mana bid'ahnya itu ya bertentangan, bertolak belakang di dalam perkara akidah, bertolak belakang di dalam perkara akidah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini. Jadi kalau dia melakukan bid'ah, dia nggak ngajak-ngajak, ya cukup kita peringatkan. Tidak perlu kita sebutkan. Misalnya ada orang gitu ya, dia meyakini Al-Quran itu makhluk, tapi dia mengatakan itu meyakini untuk dirinya sendiri. Ya cukup kita katakan keyakinan yang benar, Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Tapi kalau kemudian orang ini berubah, bermetamorfosis, selain meyakini Al-Quran itu makhluk, dia menyebarkan ini di hadapan manusia. Betul? Maka supaya jelas terang benderang bagi yang mampu mengatakan Al-Quran itu kalam Allah, bukan makhluk, siapa yang mengucapkan Al-Quran makhluk, semisal dia, sebut dianya. Tapi ini kan bagi yang sanggup dan mampu, karena efeknya luar biasa ini. Tahzir kayak gini efeknya luar biasa. Saya pernah menjadi korban. Saya pernah menjadi korban. Yang mentahzir saya, murid saya. Sebodoh amat begitu ya. Serampangan lagi tahzirnya, nggak perlu kita ceritain deh. Ya, ini perkara zaman dulu kan. Kita sebut supaya orang berhati-hati terhadap perkara dia, berhati-hati terhadap dia. Kita sebut namanya. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, wa iza kana rajul mubtadi'an yad'u ila aqaidi tukhaliful kitabi wa sunnah. Apabila orang itu melakukan perbuatan bid'ah dan mengajak manusia kepada bid'ah yang dia perbuat, padahal bid'ah yang dia perbuat itu menyalahi Alkitab dan As-Sunnah. Wa yukhafu an yudallun nasi bizalika, dan dikhawatirkan manusia bisa tersesat dengan ajakan dia. Bayana amruhu linnas, terangkan keadaan dia. Lihat daqudolalahu wa ya'lamu hallahu, agar manusia mengetahui kesesatannya dan mengetahui bagaimana keadaannya. Ini kata Ibnu Taimiyah Syekhul Islam. Jadi kalau kemudian ada orang yang melakukan perbuatan bid'ah untuk dirinya sendiri, atau dia melakukan perbuatan bid'ah, dia tidak mengajak manusia kepada bid'ah tersebut, atau dia mengajak manusia kepada bid'ah tersebut, tapi dia tidak punya pengaruh. Ngapain menyibukkan diri dengan orang-orang yang tidak punya pengaruh? Kadang-kadang ada orang-orang ya yang mengajak kepada bid'ahnya tapi tidak punya pengaruh. Buat apa kita menyibukkan diri untuk memperingatkan manusia terhadap diri dia? Bahkan jemaah, ketika kita misalnya ada orang, ini kesalahan yang cukup fatal.
Ada orang yang melakukan perbuatan bid'ah, dia ngajak manusia terhadap bid'ahnya, tapi dia tidak punya pengaruh. Sebagian Ahlussunnah mempopulerkan dia. Sehingga jadi populerlah dia, terkenal, jadi punya banyak pengaruh. Banyak kemudian yang mengikutinya, viral. Ini kita bertanggung, bukan kita, ini yang memviralkan orang-orang model kayak gini bertanggung jawab ini. Makanya saya seringkali nasihatkan di media sosial, jangan mempopulerkan orang-orang yang ngawur. Kadang-kadang antum maksudnya apa? Memperingatkan manusia, tapi manusia nggak kenal dia. Manusia tidak kenal dia. Banyak orang-orang yang belakangan ini muncul yang membawa pemahaman aneh. Itu diantara yang ikut mempopulerkan, memviralkannya sebagian ikhwan salafi. Tadinya kita nggak kenal orang ini siapa. Dia mau ngomong apa aja, ngoceh apa aja, manusia nggak peduli. Tiba-tiba kemudian ikhwan salafi memviralkan, membawa ke media sosial, diposting, dibikin bantahan. Orang tidak terkenal ngapain dibantah? Ketika dibantah, kemudian dimasukkan ke media sosial, teman antum jadi pengen tahu. Jadi teman antum yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Karena sama modelnya, serupa, sebangun, antum dengan teman antum menyebarkan lagi. Maka sudah MLM itu. Tadinya nggak tahu ini siapa orang ini. Banyak orang-orang yang kemudian menjadi penyebar-penyebar keanehan-keanehan, kesesatan-kesesatan di media sosial, itu awalnya tidak terkenal. Tapi yang punya saham diantaranya mempopulerkan mereka, ikhwan salafi sendiri. Sampai repot-repot bikin bantahan. Ngapain orang-orang kayak gini dibantah? Memang mereka itu pengen cari panggung. Ketika dibantah, senang mereka. Mereka merasa ada yang memperhatikannya. Ini kan orang-orang ini kurang kasih sayang. Sehingga ketika kemudian ada yang memperhatikannya, walaupun memperhatikannya dalam bentuk bantahan, agak gembira dia, hangat hati dia, makin bersemangat dia menyebar kesesatannya. Maka coba deh, beberapa tahun yang lalu kita itu nggak kenal nama orang-orang ini. Kenalnya dari mana? Kebanyakan kita kenal dari media sosial. Persis kayak saya nggak kenal ini nama si fulan, nggak kenal saya. Saya kenalnya di media sosial. Bahkan suatu saat saya pernah tanya, itu siapa sih? Di media sosial. Ada teman saya yang bertanya di WhatsApp grup, antum nggak tahu? Ya alhamdulillah antum nggak tahu. Ya memang saya nggak tahu, tapi tabiat ya. Saya coba cari tahu, jadi tahu saya. Aduh, kata saya. Kena juga. Tapi saya tidak menyebarkan. Udah cukup jadi pengetahuan saya aja. Macem-macem gitu ya. Sesuatu yang gak bermanfaat. Saya ini termaksud orang yang kudet di dalam isu-isu viral kayak gitu. Terlambat taunya. Terlambat taunya. Ada Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz tentang kasus layangan putus? Saya pikir apa layangan putus? Gak ngerti saya layangan putus. Apa itu bu? Yang bertanya kepada saya Umahat, apa itu bu? Si ibu itu diam. Udah, ya kan diam. Kan saya gak tahu. Saya pikir layangan putus apa ya? Beli lagi saya pikir begitu. Gak tahu saya. Serius. Saya gak tahu. Sampai ketika kemudian akhir bulan kemarin saya ke Jogja, saya ketemu sama Ustadz Wasis. Ustadz Wasis bertanya kepada saya, bukan bertanya, dia tahu, beliau tahu, ya, yakni apa? Antum nggak mengikuti kayak gini kan? Nggak tahu saya apa gitu loh, nggak ngerti saya. Jadi pada suatu saat ada seseorang di antara murid saya mengatakan, jangan, kamu biar saja, apa gimana? Ini berat, kamu nggak bakalan sanggup. Saya pikir apa gitu ya, nggak ngerti saya. Saya pikir ini kalimat apa, ini muncul lagi dari kalimat dari mana. Akhirnya di penghujung hari tahu juga saya. Artinya yang ikut mempopulerkan yang model-modelnya kayak gini kita diantaranya.
Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan kalau orang itu melakukan perbuatan bid'ah dan dia mengajak manusia kepada perbuatan bid'ah tersebut dan dikhawatirkan manusia mengikuti perbuatan bid'ahnya, kan tiga ini terkumpul. Orang itu melakukan perbuatan bid'ah, mengajak manusia kepada bid'ah tersebut, dan dikhawatirkan manusia terpengaruh dengan kesesatannya. Karena ada orang yang mengajak, orang nggak peduli. Tapi ada orang yang mengajak, orang peduli. Maka kalau terkumpul tiga hal ini, maka diingatkan manusia terhadap bid'ah yang dia lakukan, diterangkan keadaan dia dengan tujuan agar manusia menjauhi kesesatannya dan mengetahui keadaan dirinya. Maka nggak serampangan, di sana ada kaidah-kaidah, patokan-patokan. Allahu a'lam. Taib, ini yang kita bahas pada kesempatan malam ini. Mungkin ada yang mau ditanya, satu atau dua buah pertanyaan. Pas jam 8 ini. Ada yang mau ditanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi yang pertama kemarin ada menyebutkan tentang mungkin dia secara sesi dari masa salat, yaitu tentang masalah itu alam, ahkam, Aslam. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Oh ya, itu berdasarkan pertanyaan sepertinya ya. Bagaimana ada seseorang yang kemudian mengatakan bahwasanya akidahnya akidah salafiyah, tetapi ketika bermuamalah atau berharokah maka menggunakan muamalah atau harokah dengan gaya-gaya hizbiyah. Kayak gitu pertanyaannya ya. Maka saya katakan bahwasanya manhaj salaf itu bukan hanya aslam. Karena sebagian orang mengatakan manhaj salaf itu aslam, yakni selamat, tetapi tidak a'lam, tidak paling berilmu, juga tidak ahkam, tidak yang paling bijaksana. Nah, jadi salaf itu manhajnya cuman aslam saja. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini sebuah kesesatan yang luar biasa. Saya bacakan ucapan Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, ketika membantah perkara ini. Ibnu Taimiyah mengatakan, jadi Ibnu Taimiyah itu lagi membantah orang. Waqad radda Syekhul Islami ala firqatil mutakallimin allazina za'amu ana tariqatul khalaf a'lam wa ahkam wa tariqatus salaf aslam. Ibnu Taimiyah Syekhul Islam sedang membantah kelompok mutakallimin ahlul kalam yang mereka mengatakan bahwasanya jalan khalaf itu a'lam dan ahkam, sedangkan jalan salaf itu hanya aslam. Apa kata Ibnu Taimiyah? Laqad kadzdzabu ala tariqatis salafi wadallu min taswibi tariqatil khalaf. Kata Ibnu Taimiyah, orang ini telah berdusta di atas tariqah salaf dan dia telah tersesat ketika membenarkan tariqah khalaf. Maksudnya apa? Kata Ibnu Taimiyah, fajjama'u baina jahli bi tariqatis salaf fil kadhibi alaihim wa baina jahil wa dolali bi taswibi tariqatil khalaf. Kata Ibnu Taimiyah, orang tersebut menggabungkan antara kejahilan terhadap orang tersebut menggabungkan kejahilannya di dalam memahami thariqah salaf, dan kemudian ya dia mengatakan thariqah salaf hanya aslam, dan dia tersesat ketika mengatakan thariqah khalaf itu a'lam wa ahkam. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan begini. Ketika membantah ini, Syekh Utsaimin mengatakan begini. Nuridu ana nubarhina ala anna mazhab salaf huwa mazhab sahih wa zalika minal wajhain. Ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan yang kita maksudkan di sini adalah mazhab salaf yang dia adalah mazhab yang sahih ditinjau dari dua sisi.
Yang pertama, anna mazhab salafid dala alaihi kitabi wa sunnah. Bahwasanya mazhab salaf adalah mazhab yang benar karena mazhab tersebut bersumber dari Alkitab dan As-Sunnah. Ya. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, yang kedua, wala raiba anna aqraban nasi la fahmihim wa tasdiqihim wa a'mali biha humus salaf. Ya, kata Syekh Utsaimin, tidak diragukan lagi bahwasanya orang yang paling dekat di dalam memahami dan membenarkan serta beramal Alkitab dan As-Sunnah, mereka adalah kaum salaf. Ini yang kedua. Ya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, kenapa ada sebagian orang yang mengatakan jalannya salaf itu aslam, sedangkan jalannya khalaf itu a'lam dan ahkam? Sebabnya beraneka ragam. Di antaranya i'tiqad qailihi bisababi ma indahu minasyubuhati fasidah. Yang pertama, keyakinan orang yang mengucapkan kalimat tersebut, ya, karena dengan sebab di sisinya terdapat berbagai macam syubhat yang rusak. Ya. Kemudian yang kedua, i'tiqaduhu ana tariqatis salaf fil iman mujarrad. Orang-orang tersebut meyakini bahwasanya thariqah salaf hanya berbicara masalah keimanan saja. Padahal tidak. Thariqah salaf berbicara masalah keimanan, masalah ibadah, masalah muamalah. Makanya jangan heran kalau ada orang yang mengatakan, kamu mau kemana? Mau ngaji. Ngaji kemana? Oh ya ngaji. Kalau belajar akidah itu memang bagus sama ustaz-ustaz salafi. Tapi jangan belajar masalah apa? Akhlak jangan belajar sama mereka. Yang ada di benak orang-orang yang mengucapkan kalimat ini seakan-akan salaf itu tidak mengerti akhlak. Generasi salaf tidak mengerti akhlak. Ini karena syubhat yang ada di benak mereka. Atau yang kedua, kata Syekh, keyakinan mereka bahwasanya salaf itu hanya ngurusin masalah akidah saja. Dan ini keliru. Sebagai bukti yang sangat jelas dan tegas, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Aqidah Wasithiyah, sepertiga terakhir itu menjelaskan tentang akhlak yang mulia. Padahal itu kitab akidah. Menunjukkan kepada kita apa? Bahwasanya salaf itu membicarakan akidah, membicarakan akhlak, membicarakan muamalah, membicarakan yang selainnya. Maka mengatakan bahwasanya salaf itu aslam saja, adapun khalaf itu a'lam wa ahkam, ini kebatilan dari dua sisi, kata Ibnu Taimiyah. Dan yang kedua, kata Syekh Utsaimin, bahwasanya ini muncul sebabnya akidah yang rusak dari orang yang mengucapkannya. Atau yang kedua, dia menyangka bahwasanya salafus soleh hanya mengajarkan bab keimanan saja. Dan di dalam buku yang saya baca ini ada penjelasan kurang lebih 8 halaman untuk masalah ini. Ya. Iya betul. Ada 8 halaman di sini. Ini buku yang saya pegang ini Da'aimu Minhajin Nubuwah, pokok-pokok manhaj kenabian. Ini buku pokok-pokok manhaj kenabian, buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Said Raslan hafizahullah ta'ala, seorang sunni salafi dari Mesir. Videonya menyebar di YouTube. Muhammad Said Raslan atau Ruslan. Ya. Taib. Ada lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Ustaz kita menjawab dari orang yang bukan salafi yang cuma mengatakan dakwah salaf itu rujukannya hanya sebatas kadang Ibnu Taimiyah, banyak kan gitu Ustaz. Ibnu Taimiyah, Syarbani gitu. Itu terbantahkan. Saya merujuk ucapan Imam Ahmad. Saya merujuk ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Saya merujuk ucapan Fudail bin Iyad. Kita rujuk ucapan Abu Aliyah. Kita merujuk ucapan Imam Hasan Al-Basri. Nah, ini satu hal yang juga harus kita perbaiki. Kita sebagai dai atau ikhwan salafi
itu harus juga memperbaiki cara kita. Yang pertama apa? Sudah barang tentu kita harus memperkaya khasanah keilmuan kita. Ya. Karena kalau kemudian datang kepada kita dua pilihan. Yang pertama, membahas kitab akidah yang ditulis oleh ulama belakangan, atau yang kedua, membahas kitab akidah yang ditulis oleh ulama terdahulu, maka semestinya kita memprioritaskan membahas, membaca, mempelajari kitab akidah yang ditulis oleh ulama terdahulu. Karena ulama belakangan pada hakikatnya adalah mengambil dari sisi mereka. Kalau kita langsung bisa mengambil dari sisi mereka, yakni membahas, membaca, dan mempelajari kitab mereka, maka mengapa mesti mencari yang lebih jauh? Itu yang pertama. Yakni apa? Sebagian ikhwan memang, ya ini bentuk kekurangan yang juga kita sadari, sekaligus juga kita harus belajar bersama-sama. Itu tidak terfikir untuk menjelaskan akidah kecuali kitab salah satu usul, Kitab Tauhid. Dan manusia-manusia pada kebanyakannya sudah tahu penulis kitab ini, dan mereka sudah benci. Betul? Belum pernah membaca, belum pernah mempelajari, tapi yang didengungkan senantiasa bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab orang yang sesat, maka mereka membenci karena mereka meyakini apa? Dengungan tadi. Maka coba sekali-kali kita membahas kitab akidah Imam Asy-Syafi'i. Oh, ini kan akan mengagetkan manusia. Iya kan? Ini yang pertama. Jadi kita perbaiki cara belajar kita, kita perkaya khasanah keilmuan kita. Yang kedua, ketika kita berbicara di hadapan manusia yang memang sudah memiliki rasa tidak suka terhadap Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani, maka sebisanya jangan dibawa-bawa nama ini. Kita cari rujukan yang lain. Bayangkan kalau Anda kemudian mengatakan begini, ya, oh seharusnya di dalam sholat itu menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud. Misalnya contohnya ini ya. Loh, mana dalilnya? Kitab sifat sholat Syekh Albani. Begitu ya. Langsung begitu. Orang-orang yang tidak suka sama Syekh Albani, Albani, tukang jam. Begitu tuh. Coba kalau kemudian antum tahu ketika Syekh Albani itu menguatkan pendapat bahwasanya menggerak-gerakkan jari di dalam tasyahud, beliau mengikuti pendapat siapa sih? Hah? Jangan sebut Ibnu Taimiyah, mereka juga Ibnu Taimiyah. Kan pasti ada. Ya. Coba menggerak-gerakkan jari di dalam tasyahud. Ya. Ini adalah pendapat, misalnya antum ucapkan seorang imam, salah seorang gurunya Bukhari yang bernama Zaidah bin Qudamah. Kira-kira apa hati manusia mendengar kalimat itu? Gurunya Bukhari, minimal dia diam. Gurunya Imam Bukhari ini, minimal dia diam. Tapi kalau kemudian menggerak-gerakkan jari itu pendapat Albani, padahal ucapannya sama. Tidak ada beda masalah menggerak-gerakkan jari. Qunut subuh itu bid'ah. Siapa yang mengatakan bid'ah? Albani. Qunut subuh itu bid'ah. Siapa yang mengatakan bid'ah? Imam Ahmad. Diam. Nah, kan kita ini kadang-kadang kurang tahu pendapat ulama-ulama terdahulu. Iya kan? Yang kita tahu adalah pendapat ulama-ulama belakangan ini. Maka terkadang ketika fakta ini kita sampaikan ke hadapan manusia, jadi mentah. Karena mereka memang tidak hormat sama orang-orang ini. Tapi coba kalau kita ambil, oh ini misalnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala itu beristiwa di atas ars. Siapa yang berpendapat itu? Ibnu Taimiyah Mujassimah. Selesai sudah. Tapi kalau kita katakan Allah beristiwa di atas arsy, siapa yang berpendapat itu, Bang? Kata dia. Yang berpendapat ini Abdullah ibnu Mubarak. Diam dia. Minimal lisannya terjaga. Mulai ada pertanyaan di benak dia.
hatinya deg-degan. Abdullah ibnu Mubarak, seorang imam dari kalangan tabi'ut tabi'in. Siapa Abdullah ibnu Mubarak? Bang, Abdullah ibnu Mubarak itu tabi'ut tabi'in. Ya, gurunya para imam ahli hadis. Tambah deg-degan dia. Ini yang berpendapat. Nah, begitu. Makanya terkadang Salafi itu dituduh tidak mengikuti pendapat ulama-ulama terdahulu, hanya mengikuti pendapat bin Bas, Albani, Utsaimin. Tidak juga kemudian ucapan mereka itu bisa kita mentahkan, karena memang sebagian kita, khususnya ketika berdakwah di muka umum, majelis umum, kadang-kadang itu pendapat yang kita kuatkan, kita ucapkan. Kan begitu. Coba deh bahas fikih, kitab apa? Al-Wajiz. Selesai sudah. Manusia kan Al-Wajiz. Itu kan Al-Wajiz itu isinya kebanyakannya tahqiq hadisnya Syekh Albani. Ayo kita bahas fikih, kitab apa? Safinatun Najah Ghayatul Taqrib. Nah, itu kan beda itu loh. Jadi penerimaannya di hadapan manusia itu berbeda. Maka ini ada dua hal. Hal yang pertama, kita perkaya khasanah keilmuan kita, sehingga kita bisa mengucapkan orang-orang yang tepat di majelis yang tepat. Begitu. Yang kedua, bersamaan dengan itu, kalau kemudian ada pilihan atas diri kita, maka semestinya seharusnya kita memprioritaskan karya-karya ulama mutaqaddimin. Ini bukan dalam rangka hendak merendahkan karya ulama mutaakhirin atau muasirin, tidak. Ya, tidak, sekali-kali tidak. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kan dari sesi kedua saya tidak hadir, maksudnya sudah dijelaskan. Pertama yang saya tanyakan, kenapa para ulama menisbatkan kita hanya pada manhaj salaf, namanya manhaj salaf ataupun salafi, tapi padahal Allah dan Rasul telah menyebut agamanya Islam. Kenapa itu tidak dinisbatkan hanya pada Islam saja? Kenapa harus ada kata salafi, sehingga dikhawatirkan muncul ternyata salafi ini anti hippie, tapi mereka berhizbi juga. Nah, pertanyaan bagus. Ini pertanyaan terakhir untuk malam ini. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, menyebutkan identitas sebagai seorang salafi atau yang semisalnya, ya, itu pada masa generasi awal, yakni pada masa sahabat, pada masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu sesuatu yang belum memiliki kepentingan secara khusus. Karena kenapa? Karena apa yang mereka praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah bentuk dari perwujudan manhaj salaf itu sendiri. Iya kan? Agama Islam yang sedang mereka lakukan, mereka praktekkan, mereka amalkan, mereka yakini, agama Islam yang masih bersih dari berbagai macam kotoran. Ya enggak? Jadi menyebut sebuah istilah salafi itu tidak memiliki hajat pada zaman itu. Maka kalau kita lihat, apakah ada di antara ulama mutaqaddimin dari kalangan sahabat yang mengatakan saya salafi? Itu tidak ada. Maka sebagian orang mengatakan, ente mengatakan saya salafi, mana sahabat yang mengatakan dia salafi? Jawabannya memang tidak ada. Kenapa? Karena itu tidak ada hajatnya pada saat itu. Kenapa tidak ada hajatnya? Karena agama Islam pada saat itu yang dipraktekkan oleh para sahabat masih dalam keadaan bersih, murni. Andai kata ada di antara sahabat yang melakukan kesalahan, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perantaran lisan Rasulnya. Agama Islam terjaga secara sempurna. Begitu juga pada masa tabi'in, penyimpangan belum banyak. Begitu juga pada masa tabi'ut tabi'in. Pada sesi kedua tadi saya sampaikan bahwasanya ulama-ulama mutaqaddimin, juga sesi pertama, sebelum abad 5 Hijriah, mereka itu kuat. Ya? Mereka itu kuat. Dalam artian bukan kuat fisiknya, kedudukan mereka hebat, ilmunya, pengaruhnya.
Maka hampir-hampir tidak ada pada saat itu zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in di antara mereka yang mengatakan saya salafi. Tapi kemudian masa berganti, agama Islam ini dimasuki dengan berbagai macam hal yang bukan merupakan bagian dari agama Islam. Maka harus ada pembeda antara orang yang mengikuti agama Islam yang murni, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang dipraktekkan oleh para sahabat, dengan agama Islam yang telah masuk berbagai macam kotoran yang bukan berasal dari agama itu sendiri. Coba kalau kita tanya kepada orang-orang yang kemudian berdoa meminta kepada kubur, kamu muslim? Muslim. Kalau kita tanya kepada orang-orang yang kerjaannya mandiin keris, kamu muslim? Muslim bang, 100% tulen. Betul? Maka bersamaan dengan itu mesti ada pembeda, ya, yang membedakan antara orang-orang yang berusaha mengikuti agama Islam, beramal di atas agama Islam yang bersih dari berbagai macam kotoran, sebagaimana dipraktekkan oleh sahabat, tabi'ut dan tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang beragama Islam dan mereka tidak peduli apakah yang mereka kerjakan ini betul-betul merupakan bagian dari agama Islam atau sesuatu yang dikatakan merupakan bagian dari agama Islam. Maka kemudian para ulama menyimpulkan sudah ada kebutuhan hajat untuk menggali nama-nama yang mencerminkan kemurnian agama Islam. Bukan membuat, ya. Kalau membuat itu hak Allah dan Rasulnya. Karena nama-nama tersebut bukan buatan manusia. Nama-nama tersebut kan diisyaratkan oleh Allah dan Rasulnya. Tadi pagi telah kita sebutkan. Maka para ulama mengatakan, oh dari hadis dari hadis perpecahan umat, maka ada satu kelompok yang selamat. Kelompok bahasa Arabnya apa? Firqah, selamat, najiyah, al-firqatun najiyah. Itu hasil menggali dari hadis tersebut, bukan membuat nama yang baru. Itu beda. Iya kan? Kalau kemudian Islam yang murni itu kapan? Oh, pada zaman Rasul Islam itu murni. Yang Rasul mengatakan Islam datang dalam keadaan asing. Oh, Islam yang dibawa oleh Rasul pada saat itu asing. Asing apanya? Orangnya sedikit. Asing apanya? Asing amaliyahnya di hadapan kebanyakan manusia penyembah berhala pada saat itu. Asing guroba. Oh, guroba. Gitu loh. Iya kan? Ketika Rasul mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada sekelompok manusia dari umatku al-mansurin, yang mereka tertolong. Oh, berarti ada satu kelompok pada umat Rasul yang tertolong. Kelompok itu namanya apa? Ta'ifah, tertolong, mansurah. Ta'ifah mansurah. Cirinya apa? Zahirina alal haq. Oh, Ta'ifah mansurah ini cirinya menampakkan kebenaran, berusaha berpegang teguh kepada kebenaran. Maka ini adalah usaha-usaha mengambil nama-nama syar'i dari dalil-dalil yang ada, bukan buat-buat nama. Ini telah kita bahas ketika kita membahas apa? Asal penamaan itu ada 3. Maka kemudian Syekh Albani pernah ditanya dengan pertanyaan yang sama. Mengapa seseorang itu mesti repot-repot mengatakan saya salafi? Cukup katakan saya muslim. Syekh Albani kemudian menjawab, bukankah sekarang manusia mengaku seluruhnya muslim? Bahkan orang-orang yang kemudian berpemahaman sekuler juga mengaku sebagai muslim. Orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang mengingkari hadis, inkaru sunnah, mereka juga mengatakan sebagai muslim. Iya. Lalu bagaimana caranya membedakan antara orang-orang ini dengan orang-orang yang betul-betul muslim sejati? Diam itu. Ini Syekh Albani pernah ditanya dengan pertanyaan yang misal itu.
Bukankah orang-orang yang sekuler, yang tidak pernah sholat, yang mengingkari hadis Rasul, ketika ditanya apakah kamu muslim, mereka mengatakan saya muslim? Iya. Lalu bagaimana cara Anda membedakan antara orang-orang yang mengikuti sunnah dengan ingkar sunnah? Cara Anda bagaimana? Kata dia, kalau begitu kita katakan dia seorang muslim yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Oh, bagus. Kata Syekh Albani, bukankah orang-orang yang mengatakan saya muslim mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, ya, itu juga ada yang berpendapat dengan pendapat-pendapat yang aneh-aneh, janggal-janggal. Kalau Anda tanyakan kepada mereka, mana dalilnya atas perbuatan Anda ini? Mereka mengatakan Al-Quran dan As-Sunnah. Kata orang ini kepada Syekh Albani, mana contohnya Syekh? Bukankah Anda mengetahui bahwasanya Ahmadiyah berdalil dengan firman Allah Subhanahu, Ahmadiyah berdalil dengan sabda Rasul alaihi salatu wasallam, wa ana khatamun nabiyyin, saya ini penutup para nabi. Orang ini heran, apakah iya Ahmadiyah berdalil dengan ayat hadis ini? Iya. Loh, lalu mengapa Ahmadiyah ya Syekh mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad? Kata Syekh Albani, apakah Anda tidak tahu Ahmadiyah mengartikan khotam di sana bukan penutup, tetapi khotam di sana adalah cincin? Memang seperti itu Syekh? Iya. Lalu dengan cara apa Anda bisa membedakan antara orang yang mengartikan khotam di sana sebagai penutup dengan khotam yang mengartikan di sana sebagai cincin? Berarti Syekh, kita harus membuat sebuah istilah beragama Islam mengikuti Alkitab dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Apa kata Syekh? Itu Salafi. Beres. Ini munazarah yang luar biasa dari Syekh Albani. Orang-orang inkar sunnah muslim, ngakunya muslim. Orang-orang Syiah, muslim ente, muslim bos, 100%. Lalu bagaimana membedakan antara Sunni dengan Syiah? Semuanya mengaku muslim. Oh, makanya di sana butuh istilah sebagai bentuk wujud identitas. Dan istilah ini bukan hizbi. Bahkan kata Ibnu Taimiyah sebagaimana yang telah kita nukil tadi, tidak ada aib atas orang yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.